Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Nicholas Abisa. Kembali lagi di VMAT 2023. Sekarang saya mau membahas mengenai visualisasian data spasial di RStudio ya. Di sini saya akan memberikan suatu metode visualisasi yaitu peta horopat ya. Di sini juga akan membahas berbagai package yang bisa dipakai buat melakukan visualisasi ini. Salah satunya kita bisa gunakan adalah Leaflet dan lain-lain. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Sebelumnya saya mau perkenalin ke operator yang bakal sering digunain di video ini, yaitu operator pipe ya, atau kita sering sebut piping. Di sini itu notasi yang digunain buat operator pipe itu adalah seperti ini, yaitu persen lebih dari, kemudian persen lagi, ya. Jadi fungsi dari notasi ini atau operator ini, itu sama seperti mengkomposisikan fungsi ya. Nanti kita lihat tujuannya setelah saya memberikan contoh dari penggunaan operator pipe ini. Berikut ini saya coba berikan contoh ya dari fungsi komposisi atau type. Coba perhatikan di sini saya misalkan X adalah Pi. Di sini saya cek dulu outputnya adalah 3,14 dan seterusnya. Dan apa yang akan dilakukan oleh operator pipe itu, misalnya saya menghitung sinus dari Pi kemudian kosinus dari outputnya ya. Jadi X kita pipe, habis itu sin, kita hitung outputnya, dan ini akan memberikan output hampir 0 ya, atau 0 aja kita anggap ini 0. Kemudian output dari X pipe sin kita kasih cos, ini akan menjadi cosinus dari output sebelumnya ya, X sinus, kemudian kita masukkan ke fungsi cosinus, kita dapat bawah hasilnya jadi 1 ya, karena cosinus dari 0 itu adalah 1. Jadi kita bisa lanjutkan operasi ini, kita coba kasih operator pangkat atau mungkin perkalian saja ya. Kita coba. Jadi untuk memperkalikan, kita berikan kutip di perkaliannya, terus kita kurung pengalinya, dan ini akan memberikan output sama dengan 2. Dan seperti ini jadi mirip dengan fungsi komposisi ya dalam matematik. Sekedar info, kita perhatikan bahwa operasi yang kita lakukan di atas ini setara dengan operasi yang barusan saya tulis di bawah ini ya. Sama dengan 2 dikali kosinus dari sinus X. Seperti ini. Outputnya adalah sama-sama 2. Sehingga operator pipe itu hanyalah cara lain untuk menuliskan operasi yang berturut-turut. Kemudian apa yang harus diperhatiin itu adalah urutan operator ya. Di sini tuh kita misalnya punya operasi kayak gini. 1 ditambah 2 pangkat 2, outputnya dimasukin square root, dimasukin ke pangkat 3, terus dikaliin 4 ya. Di sini saya mau ngasih tahu juga kalau misalnya ada urutannya. Jadi urutannya itu ada pertama eksponen, yang kedua itu piping, yang ketiga itu perkalian dan pembagian, yang keempat itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Kemudian sekarang saya mau coba ubah ini ke bentuk yang direct atau langsung. Berarti kalau kita langsungkan ini, berarti jawabannya adalah 4 dikali akar dari 2 kuadrat, kemudian dipangkatkan 3, dan hasilnya ditambah 1. Ya, jadi seperti ini. Sekarang kita coba periksa, kita misalkan ini sama dengan Y, kita run semuanya, apa yang akan terjadi. Dan X itu sama dengan 33, berarti Y-nya juga harusnya sama dengan 33, ya benar. Nah, hasil ini akan berbeda jika kita kasih tanda kurung di antara 1 dan 2 kuadrat ya. Seperti ini. Berarti yang nantinya diakarkan itu adalah 2 kuadrat ditambah 1. Ya, jadi hasilnya jadi kayak gini, 44, dan berarti Y-nya itu kalau kita mau ubah sama kayak X-nya, jadi harusnya yang di dalam akar itu 2 kuadrat tambah 1. Jadi satunya itu dalam kurung. Setelah mengetahui operator piping, sekarang kita bisa mulai ke tahap yang pertama. Sebelumnya perlu saya beritahu bahwa sebuah peta horopat itu membutuhkan 2 input ya dalam visualisasinya, yaitu atribut spasial sama peubah. Atribut spasial itu bisa berupa GeoJSON atau shapefile, dan atribut peubah itu bisa berupa tabular ya, seperti spreadsheet.csv
atau XLXX dan sebagainya. Dalam data XLXX yang dimaksud seperti ini ya. Contohnya adalah spreadsheet. Di sini isinya itu data spasial yang bisa kita gunakan untuk membantu peta koordinat kita supaya bisa memberikan visualisasi atau menyampaikan informasi yang diinginkan. Tadi saya sempat bilang bahwa atribut spasial itu ada GeoJSON atau shape ya. Mungkin pada video ini kita fokusnya ke GeoJSON saja. Kemudian sumber dari datanya itu kita gunain dari internet aja ya. Dan ini link untuk ke GitHub membuatnya ya. Data yang kita gunakan adalah data Prancis. Sekarang kita akan bahas cara mengimpor data spasialnya. Tetapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa kita perlu package ya, namanya GeoJSON.io. Ya, sebelumnya kita kalau belum install ya install terlebih dahulu. Sekarang saya tinggal load aja ya, berarti library GeoJSON.io seperti ini. Nah, sekarang kita mau misalkan datanya itu adalah sebuah variabel ya. Karena sumber kita adalah internet, maka kita masukkan saja URL-nya dalam tanda kutip seperti ini. Ya. Ini adalah raw data dari GitHub-nya. Dan sekarang baris ini saya run terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan membaca raw data ini. Di sini GeoJSON.io menyediakan GeoJSON_read ya untuk membacanya. Nah, ini deskripsinya saya berikan ya. Ini itu untuk membaca saja URL atau file. Dengan argumennya itu ada banyak. Di sini saya pakainya argumen X sama argumen what aja. X itu adalah datanya, dan what itu adalah argumen untuk menspesifikasi apa yang akan di-outputkan. Berarti X itu adalah raw data, what itu kita akan gunakan dalam tanda kutip SP ya. Dan ini tuh akan mengoutput ya sebuah spatial points data frame ya. Di sini singkatannya SPDF, sehingga di sini saya misalkan GeoJSON read ini sebagai SPDF ya. Seperti ini. Karena datanya banyak, ini agak lama untuk dibaca. Oke, setelah semua datanya berhasil terbaca, kita sekarang mau mencoba memperkecil datanya ya, karena tadi itu terlalu banyak. Sekarang datanya mau saya perkecil sehingga isinya itu cuman data yang sebelumnya, tetapi isi-isinya itu cuman kasus di mana kolom kodenya itu memiliki 2 digit yang tertentu aja yang saya pilih. Di sini saya caranya begini, dan ini itu pakai perintah substring ya, substring dari SPDF di kolom kode. 1,2 itu artinya 2 huruf pertamanya itu di dalam ya, itu ada operator persen in persen, artinya kayak penyataan elemen di matematik ya. Dan isinya itu cuman ya 2 digit ini doang yang saya pilih ya. Ada 06, 83, 13 dan seterusnya. Sekarang kita akan mencoba memplot peta kita dengan ggplot2. Caranya itu sebelumnya ya, kita ubah dulu ke data frame data kita yang kita peroleh sebelumnya dengan cara pakai library Broom ya, seperti ini. Kalau belum diinstal silahkan install dulu. Nah, SPDF yang udah kita jadiin data frame itu kita namain fortified, dan itu caranya tinggal tidy dalam kurung SPDF-nya ya. Segampang itu. Kita tinggal run, dan ini prosesnya lumayan lama, 2 menitan ya, jadi kita harus menunggu ini dulu. Setelah proses tadi berhasil, sekarang kita punya data frame-nya. Data frame-nya seperti ini, bentuknya ya seperti data frame biasanya ya. Sini adalah tabel yang nantinya kita akan visualisasikan dengan ggplot2. Mari kita buka library ggplot2-nya seperti ini ya. Dan sekarang kita akan mencoba melakukan plotting. Di sini awalnya mula-mula kita gunakan ggplot dalam kurung ya. Seperti biasanya kita tambahkan plus ya. Kemudian karena ini datanya spasial merupakan poligon, kita gunain perintah geom_polygon. Di sini argumennya itu berupa data,
Kemudian ini datanya itu yang udah fortified ya. Kita terus gunakan AS untuk axis-nya. Isinya itu adalah x, y, group. Untuk sumbu x-nya ya, kita itu gunakan dari data kita. Dari sini adalah longitude ya. Berarti di sini saya tulis long dan y-nya itu adalah latitude, lat. Kemudian grup, untuk grupnya ini dari kolom grup ya. Jadi grupnya itu sama dengan grup aja. Oke, kita coba sekarang run perintah ini. Nanti kita peroleh sebuah choropleth ya, sebuah peta seperti ini. Dan ini kelihatannya kalau diperbesar. Kemudian jika ingin menghilangkan aksisnya, kita bisa menggunakan tema ya, theme_void. Dan ini kalau diisi dengan kosong, maka akan menghilangkan aksisnya. Kemudian saya juga menambahkan atribut chords map ya. Ini untuk memberikan proyeksi koordinat ke gambar kita supaya memiliki kurvatur bumi ya. Dan ini agak lama tapi hasilnya menjadi seperti ini. Visualisasi tadi itu tidak terlihat lumayan bagus ya, karena tidak ada warnanya. Sehingga sekarang kita mau mencoba mengadakan warnanya. Saya tambahkan argumen fill dan argumen color. Ya, jadi fill itu untuk background dan color itu untuk warna petanya. Kita coba run dan ini akan memberikan petanya dengan background warna putih dan garis-garisnya berwarna abu-abu sebagai perbatasannya. Untuk bagian 1 mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai penggabungan data spasial dengan data numerik atau variabel. Kemudian kita akan membahas lebih banyak mengenai choropleth yang lebih advance ya, seperti yang memiliki atribut interaktif. Sekian dari saya dan terima kasih.